Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi pokok yaitu upaya Indonesia memperoleh pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Untuk tujuan pembelajaran hari ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Kedua, respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. 3, upaya memperoleh dukungan negara lain, dalam hal ini Indonesia. Kemudian 4, negara-negara awal pendukung kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Indonesia setelah tahun 1945, Indonesia ingin diakui sebagai suatu negara merdeka. Dan untuk diakui sebagai suatu negara merdeka, Indonesia harus memenuhi 2 unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama adalah unsur konstitusi dan yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur konstitusi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah sekumpulan orang yang tinggal di negara tersebut dan memenuhi hukum yang berlaku. Dan Indonesia sudah memiliki rakyat, yaitu rakyat Indonesia. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah meliputi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan fungsinya mengatur dan menjalankan negara tersebut, dan Indonesia sudah memiliki lembaga negara dan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjalankan pemerintahannya. Sehingga Indonesia sudah memenuhi unsur konstitusi terbentuknya suatu negara. Yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif inilah yang berusaha diperjuangkan oleh Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain bahwa negara Indonesia sudah merdeka. Untuk memperoleh pengakuan dari negara lain, Indonesia menempuh 2 cara. Yang pertama adalah diplomasi dan yang kedua adalah melalui perang. Yang pertama diplomasi, yaitu dengan melakukan negosiasi dengan negara-negara luar, dan yang perang dilakukan dengan Belanda karena Belanda selalu ingin berusaha untuk menjajah kembali Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah bagaimana respon internasional ketika mengetahui Indonesia merdeka. Ada 2 respon. Yang pertama adalah mendukung Indonesia dan yang kedua adalah menolak. Seperti pembahasan tadi, yang menolak jelas Belanda karena dia ingin kembali menguasai Indonesia, dan yang mendukung seperti Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Untuk tujuan pembelajaran yang keempat adalah negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Mesir. Mesir menjadi negara pertama yang mendukung Indonesia merdeka. Latar belakang Mesir mendukung Indonesia karena ada 3 latar belakang. Yang pertama adalah persamaan agama, yang diketahui bahwa Mesir adalah penganut agama Islam dan Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Yang kedua adalah sepenasib sepenanggungan. Dan yang ketiga adalah banyaknya mahasiswa Indonesia di Mesir yang mendukung Indonesia untuk merdeka. Bentuk dukungan yang dilakukan Mesir yaitu pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia, dan pada 10 Juni 1947, Indonesia dan Mesir melakukan perjanjian persahabatan yang Indonesia diwakili oleh Agus Salim dan Mesir diwakili oleh Fahmi Naksil Pasha. Bentuk dukungan lain yang dilakukan oleh Mesir yaitu Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, dan bentuk dukungan lain adalah pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal milik Belanda.
Negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah India. Dilatar belakangi ketika tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India, di mana Indonesia mengirim bantuan beras sebanyak 500 ton beras ketika Indonesia sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Kemudian, bentuk dukungan India diantaranya adalah mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2 yang dilakukan Belanda setelah Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua adalah membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB. Dan bentuk dukungan lain yang sangat menguntungkan Indonesia yaitu ketika pelaksanaan konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20 sampai 25 Januari 1945 yang menguntungkan Indonesia, yang memerintahkan Belanda untuk keluar dari Indonesia. Kemudian negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Australia. Dilatar belakangi karena kedekatan wilayah geografis, yang diketahui bahwa wilayah Australia itu sangat berdekatan dengan pulau-pulau Indonesia. Terus banyak pertanyaan bahwa kenapa daerah seperti Malaysia, Singapura tidak mendukung Indonesia pada saat itu? Karena pada saat itu negara-negara itu masih di bawah penjajahan. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh Australia adalah ketika tanggal 23 September 1945 terjadi peristiwa The Black Armada, di mana pelaut Australia memboikot kapal-kapal Belanda yang ada di Australia. Kemudian yang kedua adalah mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Ketiga, pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia dan menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Negara keempat yang mendukung Indonesia merdeka adalah Palestina. Bahkan Palestina sudah mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya atau memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 6 September 1944, Palestina sudah mendukung Indonesia untuk merdeka. Kemudian, negara Eropa pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Vatikan. Negara Vatikan yang dimana di Vatikan terdapat seorang pendeta yang bernama Sugiarto yang berasal dari daerah Yogyakarta yang memiliki pengaruh besar di Vatikan dan membuat dan mengajak orang-orang di Vatikan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu negara yang menolak kemerdekaan Indonesia, yaitu Belanda, di mana setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda yang termasuk sekutu merasa berhak kembali untuk menjajah Indonesia. Yang kita ketahui bahwa Jepang adalah negara terakhir yang menjajah Indonesia sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 1945. Jepang mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1942 sampai 1945. Hal-hal yang dilakukan Belanda untuk menolak kemerdekaan Indonesia, yang pertama adalah membentuk NIKA, yang kedua adalah membentuk negara boneka, yang ketiga membebaskan para intermiran, dan yang keempat adalah melaksanakan agresi militer 1 dan agresi militer 2 Belanda. Kemudian, Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakan KMB atau Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1949.